tentram dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Novita Sari, salah satu guru fisika di SMA Negeri 4 Pinrang. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu asesmen pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah ini. Asesmen pembelajaran pada materi pengukuran. Situasi dan kondisi hasil belajar fisika. Seringkali guru mengalami kesulitan dalam mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran. Nilai akhir berupa angka yang diperoleh peserta didik tidak mampu menggambarkan sejauh mana tingkat kualitas pemahaman peserta didik tersebut. Rendahnya hasil belajar fisika menunjukkan masih banyak peserta didik belum mampu memahami konsep atau materi yang diajarkan pada tujuan pembelajaran sebelumnya. Peserta didik dituntut untuk menguasai materi pembelajaran fisika yang telah ditentukan oleh guru. Jika peserta didik tidak dapat mencapai hasil belajar yang baik, tentu saja akan menjadi masalah bagi peserta didik. Terkadang, ketika mengajar, kita harus berurusan dengan peserta didik dengan tingkat kemahiran awal yang beragam. Meskipun peserta didik berada di kelas yang sama, namun mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, karakter, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, sangat penting bagi guru mengetahui dan memahami tiap peserta didik, sehingga guru dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka dengan tepat. Fungsi utama asesmen adalah memantau dan memonitor kualitas pembelajaran. Asesmen pembelajaran terdiri dari 3, yaitu asesmen awal atau diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Adapun langkah awal yang saya lakukan dalam membuat asesmen, yaitu langkah pertama, menganalisis hasil diagnostik awal yang telah dilakukan oleh sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru. Hal ini menjadi langkah awal mengetahui gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dapat dilakukan pada awal semester ataupun pada awal pembelajaran. Langkah kedua, mengidentifikasi kompetensi prasyarat. Untuk melakukan asesmen formatif, guru perlu mempelajari capaian pembelajaran fisika pada fase E. Selanjutnya, menganalisis tujuan pembelajaran untuk menentukan indikator ketercapaian yang akan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur dilengkapi nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Saya menyusun alur tujuan pembelajaran dengan 3 kali pertemuan. Langkah ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Di setiap pertemuan, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, saya menentukan teknik penilaian atau instrumen di setiap pertemuan yang memudahkan saya dalam menilai peserta didik. Adapun instrumen yang saya gunakan menggunakan rubrik berdasarkan prasyarat yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Langkah keempat, menggali informasi siswa yang dapat mempengaruhi perkembangan belajarnya. Perlu memberikan umpan balik dari guru ke siswa ataupun sebaliknya agar siswa dapat mengetahui hal apa yang telah dicapai maupun yang belum dicapai dan apa yang harus dilakukan oleh siswa
agar dapat memahami pengukuran tunggal dan berulang. Langkah kelima, pelaksanaan asesmen. Guru harus menekankan pada siswa bahwa asesmen bukanlah ujian, melainkan cara untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa, dan juga siswa harus mampu memiliki integritas agar siswa dapat mengerjakan asesmen dengan jujur dan penuh rasa percaya diri. Asesmen yang saya berikan baik dalam bentuk kuis melalui aplikasi Google Form, Quizzes, Canva maupun menggunakan Kahoot. Langkah keenam, pengolahan hasil asesmen yang dilakukan dengan rubrik penilaian. Langkah ketujuh, merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik siswa. Berdasarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, siswa yang sudah sampai tahap cakap bisa melanjutkan pembelajaran dan menjadi teman belajar bagi murid yang lain dan dapat melanjutkan pembelajaran. Siswa yang mencapai tahap layak bisa belajar menggunakan materi sebelumnya pada materi yang belum dikuasai saja. Sedangkan bagi siswa yang berada pada tahap berkembang dan awal berkembang bisa menggunakan materi sebelumnya pada saat pembelajaran dan mengikuti kegiatan matrikulasi sebelum melanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Ibu mau melakukan refleksi dalam pembelajaran supaya pembelajaran ke depannya itu lebih baik lagi. Nah, Ibu mau tanya, hal penting apa yang kamu peroleh dari pembelajaran dengan materi pengukuran? Hal penting yang saya peroleh dari pembelajaran tentang pengukuran adalah saya sudah bisa membedakan alat ukur berdasarkan benda-benda yang akan diukur. Misalnya alat ukur panjang yaitu mistar, meteran, dan jangka sorong. Dan ternyata alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Apakah ada kendala atau hal yang kamu tidak pahami terkait materi pengukuran? Ada. Bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong? Kenapa dengan jangka sorong? Jangka sorong memiliki banyak garis dan skala. Oh, jadi kamu masih sulit ya untuk memahami menggunakan jangka sorong? Iya. Oke. Apa yang kamu perlu bantuan apa supaya bisa paham dengan ini? Saya perlu bantuan dari teman atau guru yang sudah memahami materi pengukuran ini. Oke. Perkembangan belajar siswa dapat teramati dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi lebih efektif untuk mengamati sejauh mana tingkat pemahaman siswa terkait tujuan pembelajaran. Rekan sejawat memberikan respon positif terkait asesmen yang saya berikan kepada siswa. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan yaitu banyaknya siswa yang mengalami peningkatan perkembangan kemampuan dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Asesmen merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tidak dapat lepas dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Salam dan bahagia.